Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sela Wangkar bersama Anda dalam program Tokoh Kita. Dan untuk program Tokoh Kita kali ini kami telah kehadiran tamu istimewa yaitu dengan Bapak Sofyan Djalil. Beliau adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Apa kabar Pak Sofyan? Baik sekali Sheila, baik sekali. Terima kasih telah bersama kami di Tokoh Kita JAK TV atas kesediaannya. Baik nih Pak Sofyan, masih 1 bulan ya setelah dilantik menjadi Menteri Agraria untuk kedua kali 23 Oktober yang lalu ya dilantik. Oh iya. Jadi ini sudah sebulan ya. Sebulan ya. Saya ucapkan selamat sekali lagi nih. Pak Jokowi 2 periode, Pak Sofyan juga 2 periode. Ya betul kan, untuk Menteri Agraria. Tapi kalau untuk Menteri sudah yang ke-6 kalinya, begitu ya Pak ya? 6 kali dilantik, disumpah sebagai Menteri. Iya. Saya suka bercanda, terlalu banyak disumpah. Terlalu banyak disumpah. Oke, baik. Nah, menurut Pak Sofyan sendiri kira-kira apa sih Pak yang membuat Pak Jokowi itu yakin bahwa Pak Sofyan harus ikut di periode kedua bersama dengan Pak Jokowi? Ya, saya nggak bisa menilai apa pertimbangan Pak Jokowi ya. Tapi saya pikir Pak Presiden merasa bahwa yang kita kerjakan di sini cukup memberikan nilai tambah dan kemudian terutama dalam membereskan masalah pertanahan, memperbaiki layanan, mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat, mempercepat dan lain-lain, sehingga Pak Presiden menganggap bahwa ini masih perlu dilanjutkan. Walaupun tentu orang lain juga bisa melanjutkan, ya, tetapi itu adalah pilihan Presiden. Oke, perlu dilanjutkan ya, artinya mungkin ada keberhasilan Bapak di periode sebelumnya nih. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira apakah memang di periode yang pertama kemarin sebagai Menteri Agraria Pak Sofyan sudah banyak melakukan hal-hal yang menurut Pak Sofyan itu sudah melampaui target yang telah ditetapkan selama ini? Kalau dari segi target memang melebihi dari target yang ditetapkan. Tapi sebenarnya ini ada hasil kerja keras semua insan BPN. 2017 kita mengeluarkan sertifikat dan pendaftaran tanah mencapai 5,3 juta bidang. 2018 9, sekian juta. 2019 ini mudah-mudahan bisa sekitar 10 juta ya. Ini ada dalam rangka program Pak Presiden ingin mempercepat sertifikasi tanah rakyat. Karena dengan kita sertifikatkan tanah rakyat ada kepastian hukum. Kemudian yang kedua memberikan akses keuangan, ada yang disebut dengan financial inclusion. Yang ketiga, kalau misalnya persoalan pertanahan sudah beres, maka konflik pertanahan bisa kita hindari, ya kan. Kemudian kalau misalnya investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan jauh lebih mudah, ya. Terus juga dengan tanahnya beres, pembangunan infrastruktur bisa lebih mudah dilaksanakan. Jadi saya pikir amanat Presiden kita cuma melaksanakan, dan alhamdulillah dengan kerja baik semua insan BPN target-target itu bisa kita laksanakan. Kemudian kita sudah bikin roadmap untuk tahun seluruh tanah kita daftarkan paling lambat tahun 2025. Seluruh tanah ya yang di luar kawasan hutan. Kemudian juga kita memperbaiki administrasi pertanahan, layanan publik menjadi lebih baik. Kita sudah memperkenalkan digital office, jadi layanan elektronik. Sekarang kita sudah perkenalkan 4 layanan elektronik, masih tahap uji coba di 42 kantor tanah. Dengan demikian, kalau layanan elektronik telah terlaksana, maka paling sedikit 50% antrian di kantor pertanahan akan berkurang. Nanti kita akan tambah lagi layanan elektronik dengan target mudah-mudahan tahun 2024 layanan BPN itu sudah berbasis elektronik. Kalaupun tidak semuanya, tapi sebagian mayoritas. Sehingga dengan demikian kita harapkan masyarakat akan bisa terlayani lebih cepat, lebih pasti, lebih murah. Lebih murah juga, karena memang ya sudah kadang-kadang orang suka untuk mengurus sertifikasi begitu ya, itu ribet ini pasti males nih, tapi karena sekarang sudah ada digitalisasi itu akan lebih memudahkan tentunya ya Pak ya. Jadi tahun 2024 tadi Pak Sofyan mengatakan diharapkan semuanya sudah bisa mengakses digitalisasi dalam hal pengurusan sertifikasi tanah. Insya Allah ya, urusan-urusan administrasi pertanahan kita punya roadmap 2024 itu sudah selesai gitu ya. Tapi tentu banyak masih tantangan. Pak Presiden sangat
concern tentang redistribusi, tentang reforma agraria, tentang bagaimana kita menciptakan ekonomi berkeadilan, masyarakat yang tidak punya akses kepada tanah. Maka Presiden membuat program reforma agraria yang dilaksanakan oleh kantor kami dan juga oleh Kementerian Kehutanan. Di kantor kami kita lakukan program redistribusi tanah, ya, tanah yang dilepaskan oleh Menteri Kehutanan, ya, tanah hutan yang dilepaskan Menteri Kehutanan dibagikan kepada rakyat, atau tanah terlantar kita berikan kepada rakyat, gitu ya. Kemudian Kementerian Kehutanan membuat program apa yang disebut perhutanan sosial. Jutaan hektar tanah diberikan akses kepada masyarakat supaya tanah itu bisa digunakan dengan baik dan kemudian dirawat, dan tujuan konservasi, tujuan hutan lindung dan lain-lain bisa dilaksanakan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hutan. Oke, baik. Ini 2017 sudah mulai ada seperti ini Pak ya. Apakah memang sudah terlihat nih setelah 2 tahun berjalan dalam hal sertifikasi tanah itu sudah mulai terasa dampaknya bagi rakyat? Saya pikir masyarakat kita punya target 2018 kemarin, kita punya target simple aja. Saya ngajak teman-teman BPN untuk kita buktikan BPN kini lebih baik. Ya. Jadi alhamdulillah masyarakat sudah merasa BPN sudah lebih baik, tapi belum baik. Yeah. Jadi baik dengan lebih baik beda. Jadi artinya kalau baik itu perfect, tapi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya sudah ada improvement. Sekarang misalnya dulu mengurus sertifikat luar biasa lama, tidak pasti, mahal, kadang-kadang uangnya habis sertifikat nggak keluar. Gitu ya. Sekarang alhamdulillah program-program PTSL yang kita sebut percepatan PTSL pendaftaran tanah sistematik lengkap, kita bisa keluarkan jutaan. Praktis masyarakat tidak perlu membayar layanan yang ada di BPN, dibayar oleh negara. Tapi masyarakat tentu harus membayar sendiri layanan-layanan yang di luar BPN untuk patok, menentukan tanda batas, untuk materai, untuk surat-surat waris, misalnya kalau menyangkut waris, itu mereka harus bayar sendiri. Jadi lebih transparan begitu Pak ya? Ya, kita usahakan lebih transparan, dan kemudian tadi kalau tadinya banyak sekali tunggakan di kantor-kantor BPN sampai dengan belasan ribu, artinya masyarakat datang ke kantor BPN kemudian nggak diproses atau belum diproses, antriannya panjang sampai belasan ribu, sehingga kadang-kadang orang datang mengurus sertifikat, bulan ini belum selesai, bulan depan belum selesai, bulan depan belum selesai lagi, itu bertumpuk-tumpuk. Sekarang kita kikis. Jadi ada target sekarang Pak untuk di kementerian sendiri, mungkin di kantor pertahanan nasional itu apakah ada tenggatnya, misalnya Pak Yusufin mengatakan harus berapa hari selesai begitu? Ada SOP dan kita usahakan untuk mencapai standar SOP tersebut. Tapi tentu ini kan pekerjaan yang banyak sekali. Kantor kami 540 kantor di seluruh Indonesia. Kemudian kantor-kantor besar di kota-kota besar itu permintaan layanan pertanahan luar biasa banyak. Kalau kita pergi ke Jakarta Timur misalnya, Anda melihat begitu banyak orang yang datang. Walaupun kita sudah sediakan misalnya counter, menyediakan petugas yang melayani sampai belasan, tapi karena banyak sekali itu masih tetap menjadi hambatan. Maka kita perkenalkan layanan elektronik, sehingga dengan demikian kita harapkan orang tidak perlu lagi ke kantor BPN, cukup dengan handphone, dengan telepon, dengan jadi upload saja begitu ya Pak ya? Betul. Itu yang kita target yang disebut dengan digitalisasi kantor BPN. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk datang ke kantor BPN dengan tadi ya segala momoknya tadi yang lama, kemudian juga tidak diurus, bahkan kita uangnya terus habis. Perbaiki, ya. Tapi belum, hari ini baru kita uji coba ya. Mudah-mudahan ya, dengan dukungan masyarakat, dengan doa kita semua, dengan kerja keras teman-teman BPN, insya Allah 2024 mungkin sebagian besar masyarakat tidak perlu lagi ke kantor BPN, cukup mengurus lewat elektronik gitu loh. Oke, berarti selama ini mungkin ada yang pakai jasa perantara begitu ya Pak ya, agen atau calo begitu ya, sekarang mungkin lambat laun akan hilang. Jadi lebih baik mengurus sendiri begitu ya.